saya Aga Ramadan, saya dari kelompok 6. Ya, materi dan judul dari kelompok 6 yaitu neraca pembayaran dan penyesuaiannya. Untuk materi neraca pembayaran akan dibacakan oleh saya. Oke. Pengertian neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment (BOP) secara umum. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk satu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Gustianing Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Contohnya, Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam negara pembayaran dengan tanda minimum atau negatif. Yang kedua, transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Contohnya, Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Anggun Anggrayani akan menjelaskan tentang komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada transaksi dagang, yaitu trade account. Yang kedua transaksi pendapatan modal atau income on investment. Yang ketiga ada transaksi unilateral atau unilateral transaction. Yang keempat ada transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Yang kelima transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan. Keenam transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital. Yang terakhir ada transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodating. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyaningsih. Saya dari kelas MN19B. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit. Hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan secara pembayaran diukur dari beberapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Konsep transaksi berjalan. Yang kedua, konsep keseimbangan transaksi atau current account balance. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan atau income dan transfer. Yang ketiga, konsep basic balance. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction, pos-pos dalam transaksi berjalan. Juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Yang terakhir, konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan kekurangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian, mekanisme neraca pembayaran internasional. Terdapat 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu yang pertama, menyesuaikan melalui
perubahan pendapatan nasional atau mekanisme harga. Yang kedua, penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan atau income effects. Yang ketiga, penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter atau real balance effects. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dasar penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Telah diketahui bersama bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian dunia adalah ketidakkeseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang defisit akan merisaukan keadaan perekonomian suatu negara. Namun bukan berarti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang equilibrium atau seimbang. Untuk menyeimbangkan neraca pembayaran internasional terdapat beberapa mekanisme adjustment atau penyesuaian secara teoritis yang digunakan oleh masing-masing negara. Selanjutnya, faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, perubahan tingkat harga di dalam negeri. Yang kedua, struktur produksi suatu negara. Yang ketiga, perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. Yang keempat, pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri. Yang kelima, ketidakstabilan perekonomian dalam negeri ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor. Yang keenam, bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisuri sebagai pemateri ke-6 dengan NIM 1072. Di sini saya akan menjelaskan defisit dan surplus neraca pembayaran. Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut. Yang pertama, stok nasional. Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus. Yang kedua, pinjaman akomodatif. Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan defisit. Sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonom tidak memengaruhi defisit. Yang ketiga, defisit total. Besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Dan yang terakhir, surplus total. Besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak neraca pembayaran internasional terhadap perekonomian negara. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri mengalami meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Yang terakhir, perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah, karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Imam Miguna. Saya dari kelas MN 19B UBP Karawang.
Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dampak menurut jenis neraca pembayaran. Jadi dampak menurut jenis neraca pembayaran terbagi 3, yaitu 1. Dampak neraca pembayaran surplus. 2. Dampak neraca pembayaran defisit. 3. Dampak neraca pembayaran seimbang. Jadi yang pertama, dampak neraca pembayaran surplus. Secara ekonomi, neraca pembayaran yang surplus akan mempengaruhi terhadap tingkat harga dalam negeri, yaitu mempunyai pengaruh inflator, mendorong menjurus ke arah kenaikan harga atau inflasi. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan permintaan efektif. Yang kedua, dampak neraca pembayaran defisit. Apabila neraca pembayaran suatu negara mengalami defisit, maka dampak yang akan terjadi sebagai berikut. A. Produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. B. Pendapatan negara sedikit sehingga utang negara bertambah besar. Yang C. Perusahaan banyak yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat akibat dari PHK. Ketiga dampak di atas disebut pengaruh deflator yang mendorong menjurus ke arah penurunan harga. Yang ketiga, dampak neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran yang seimbang tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga apabila suatu negara tidak dapat mencapai surplus dalam neraca pembayaran, maka minimal harus dapat kondisi seimbang. Dengan demikian akan dapat menghindari neraca pembayaran yang defisit. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, barang jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu. Dampak akibat surplus pada neraca pembayaran internasional antara lain perubahan kurs devisa pembayaran harga, perubahan tingkat pendapatan, perubahan tingkat bunga. Selain itu, defisit neraca pembayaran internasional juga memiliki beberapa dampak. Satunya yaitu produsen dalam dengan tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. Apabila suatu negara tidak dapat mencapai surplus dalam neraca pembayaran, maka minimal harus dalam kondisi seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.